Ini adalah sesi perkongsian audiobook bacaan buku Enid Blyton di bawah siri The Five Fine Authors Mystery Series bagi buku yang kedua, iaitu The Mystery of the Disappearing Cats, ataupun dalam versi terjemahan ke bahasa Indonesia, siri pasukan Mahu Tahu Misteri Kucing Siam, atau dalam versi terjemahan ke bahasa Melayu, siri 5 penyiasat Misteri Kucing Hilang. Enid Blyton, pasukan Mahu Tahu Misteri Kucing Siam. Ilustrasi oleh Mary Jernat. E-book oleh Nurul Huda Karim, nurulkarim@yahoo.com. Penerbit PT Gramedia Jakarta 1982. Ini adalah sesi perkongsian audiobook buku pasukan Mahu Tahu Misteri Kucing Siam bagi sesi perkongsian audiobook yang ke-8 daripada 22 sesi keseluruhannya. Judul asal bagi buku ini adalah The Five Fine Authors, The Mystery of the Disappearing Cat by Enid Blyton, first published in Great Britain July 13, 1944 by Mitwin and Company Limited. All rights reserved. Versi terjemahan ke bahasa Indonesia, Pasukan Mahu Tahu Misteri Kucing Siam. Alih bahasa oleh Agus Setiadi, GM 81.064. Hak cipta terjemahan Indonesia, PT Gramedia Jakarta. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Diterbitkan pertama kali oleh penerbit PT Gramedia Jakarta 1981. Anggota IKA P1. Cetakan pertama September 1981. Cetakan kedua September 1982. Dicetak oleh percetakan PT Gramedia Jakarta. Bab 1. Anak besar di rumah sebelah. Bab 2. Pak Tuping jahat. Bab 3. Luke memang baik hati. Bab 4. Bu Trimble. Bab 5. Pak Tuping, Buster dan Pak Gun. Bab 6. Duck Queen hilang. Bab 7. Luke didakwa mencuri. Dan bab 8. Berbagai indikasi. Bab 8. Berbagai indikasi. Apa yang terjadi tadi, Pete? Lama sekali kau pergi, kata Larry menyambut kedatangan temannya itu, yang langsung merebahkan diri di samping anak-anak yang 4 lagi. Si Ayu pergi dan Pak Tuping sudah begitu pasti. Luke yang mencuri, kata Pete. Kasihan si Luke. Bayangkan, ia tadi menangis melolong-lolong, seperti yang kadang-kadang dilakukan Bats. Tidak enak rasanya membayangkan anak sebesar Luke menangis. Apa sebabnya mereka begitu yakin dia yang mencuri Duck Queen? Tanya Daisy. Ya, memang dasar sial. Tapi soalnya, kucing itu dicuri orang antara pukul 4 dan 5 sore ini. Sedang selama itu, Luke bekerja dekat kandang kucing. Jawab Pete. Itu keterangannya sendiri. Dan ia juga mengatakan selama itu tak ada orang lain datang ke situ. Aneh, kata Bats. Ia nampak bingung. Kita tahu betul, bukan Luke yang melakukannya. Tapi kelihatannya yang melakukan mesti dia. Ini benar-benar misteri yang misterius. Betul, kata Fatty sambil merenung.
Rasanya tak ada gunanya menanyai orang-orang lain yang patut dicurigai, kerana tersangka utama, iaitu Luke, dia sendiri mengatakan suara itu cuma ia sendiri yang ada di dekat kandang kucing. Tapi aku tidak bisa membayangkan dia yang mencuri kucing itu. Biar kepingin, dia tak akan berani. Lagi pula, aku tahu pasti dia tidak ingin mencurinya. Aku ingin tahu di mana Dark Queen sekarang, kata Bats. Ya, betul. Jika kita bisa menemukannya, mungkin ada gambaran lebih jelas mengenai siapa yang mencurinya, kata Larry. Maksudku, kucing itu sekarang tentunya ada pada seorang temannya. Wah, ini memang teka-teki rumit. Apakah kita tidak bisa mencari tanda-tanda bukti? Tanya Bats. Menurut pendapatnya, dengan tanda-tanda bukti itu mungkin Luke bisa bebas dari dakwaan. Oh ya, aku lantas ingat lagi, kata Pip dengan segera. Si Ayu pergi tadi mengatakan, malam ini ia hendak kembali lagi untuk memeriksa sekitar kandang kucing. Kurasa ia ingin mencari-cari tanda bukti di situ. Tentunya yang akan semakin memperkuat tuduhan terhadap Luke, menurut perasaanku. Ya, kuusulkan bahawa sebaiknya kita mendului saja, kata Fatty dengan segera sambil bangkit. Apa? Pergi ke sebelah lagi? Sekarang? Tanya Larry kaget. Bisa repot kita nanti. Jangan khawatir, kata Fatty menenangkan. Sebelum si Ayu pergi dan Pak Tuping kembali, kita sudah lama pergi lagi dari sana. Kedua orang itu pasti akan terlalu asyik mengadukan Luke pada ayah tirinya. Baiklah, kalau begitu sekarang saja kita ke sana, kata Larry. Siapa tahu kita berhasil menemukan salah satu barang bukti, walau aku sama sekali tidak bisa menduga apa. Yuk, kita berangkat. Bats lebih baik tidak ikut saja, kata Pip. Dia masih terlalu kecil. Siapa tahu nanti dengan tiba-tiba terjadi kesulitan. Tidak bisa, aku harus ikut, tukas Bats kesal. Jangan jahil, Pip. Aku cuma memerlukan bantuan sedikit untuk memanjat tembok. Siapa tahu aku nanti menemukan tanda bukti yang tidak kalian lihat. Mungkin saja ada gunanya aku ikut. Betul, Bats, kata Fatty. Seperti biasa, anak gendut itu langsung membela Bats. Biarlah dia ikut, Pip. Tidak enak rasanya apabila tidak bisa ikut mengalami sesuatu yang menarik. Akhirnya Bats diperbolehkan ikut, sedang Buster ditinggal. Lalu dimasukkan ke dalam sebuah gudang dan dikunci pintunya, supaya tidak bisa menyusul mereka lagi ke kebun Lady Chandling. Setelah itu mereka pergi ke seberang tembok. Fatty menolong Bats memanjat. Di sebelah kelihatannya tidak ada siapa-siapa. Dengan hati-hati, anak-anak menyelinap menuju kandang kucing. Binatang-binatang piaraan itu sedang berbaring-baring di bangku mereka. Melihat anak-anak datang, kucing-kucing itu memandang dengan mata mereka yang biru cerah. Nah, sekarang mulailah mencari tanda-tanda petunjuk, kata Larry. Petunjuk kayak apa? Tanya Bats. Aku juga tidak tahu. Sampai ada yang kita temukan, jawab Larry. Periksa tanah di sekitar sini. Nah, lihatlah. Pasti di sinilah Luke bekerja tadi sore. Ia menuding sebuah gerobak dorong yang berisi rumput liar sampai setengahnya. Di dekatnya ada sekop yang ditancapkan ke tanah. Sedang jas kerja Luke tersangkut pada dahan sebatang pokok. Ia tadi menggali di galangan itu, kata Fatty sambil berfikir-fikir. Tak mungkin ia bekerja lebih dekat lagi ke kandang kucing dari tempat itu. Tentunya ia pasti akan melihat siapa saja yang mendatangi kandang kucing. Tidak mungkin tidak. Anak-anak pergi ke tempat Luke bekerja tadi sore. Ternyata dari situ semua kucing yang ada dalam kandang terlihat jelas. Jadi tak mungkin ada orang yang membuka pintu kandang, mengambil Dark Queen, lalu menutup pintu lagi tanpa dilihat Luke. Tapi kenyataannya kucing itu hilang.
Dan Luke berani bersumpah, bukan dia yang mengambil. Kalau begitu, siapa yang mencuri Dark Queen? Kita periksa saja sekeliling kandang kucing, kata Larry dengan tiba-tiba. Siapa tahu, barangkali kucing itu sendiri yang lari. Betul juga, kata Fatty setuju. Mereka lantas kembali mendatangi kandang-kandang yang dibuat dari kayu itu. Buatannya kokoh, dibangun di atas tonggak-tonggak. Kelihatannya mirip kandang ayam. Di sini tak ada lubang yang bisa dilewati kucing, kata Pip setelah memeriksa beberapa saat. Dark Queen tidak mungkin bisa minggat sendiri. Pasti ada orang yang mengambilnya. Ketika ibumu bersama Bu Trimble datang pukul 4, dia masih ada di situ. Tapi ketika si Ayu pergi muncul bersama Pak Tuping pukul 5, tidak ada lagi, kata Daisy. Dan selama itu, Luke sibuk bekerja di samping kandang. Aku benar-benar tak mengerti. Dark Queen lenyap, seperti disulap kekuatan raib. Jangan-jangan memang begitu, kata Bats serius. Kekuatan gaib itu kuat sekali kan? Barangkali saat berikutnya mukanya memerah kerana anak-anak yang lain ramai mentertawakannya. Yah, Dark Queen mestinya disulap supaya hilang. Dan semula memang tidak ada di sini, katanya menantang. Dia jelas ada di sini tadi, goblok. Kan ibu kita sendiri masih melihatnya, tukas Pip. Hei, apa itu? Pip menuding sesuatu yang terletak di lantai kandang besar, tempat kucing-kucing dikumpulkan. Anak-anak mengintip lewat pagar kawat. Sesaat tidak ada yang bicara. Kemudian Fatty memoncongkan bibirnya. Alisnya terangkat ke atas sementara tangannya menggaruk-garuk kepala. Sialan, aku tahu benda apa itu, katanya. Itu kan peluit kayu, seperti yang biasa dibikin oleh Luke untuk Bats. Memang betul, di lantai kandang tergeletak suatu tanda bukti. Tapi tanda bukti yang mengejutkan anak-anak. Bagaimana peluit itu bisa ada di dalam kandang? Luke, kemungkinannya cuma satu. Mestinya Luke yang menjatuhkannya dengan tak disengaja. Ketika masuk ke dalam kandang, anak-anak terdiam semua. Mereka betul-betul kaget. Tak mungkin Luke. Mustahil, kata Bats dengan suara serak menahan tangis. Kita semua tahu dia tak bersalah. Ya, kita tahu. Tapi kenyataannya sekarang, dalam kandang ada peluit yang hanya mungkin Luke saja yang menjatuhkannya dengan tak sengaja, kata Fatty. Kejadian ini memang luar biasa. Fatty, apabila Pak Gun melihat peluit itu, mungkin dia akan mengatakan ini bukti nyata bahawa Luke pasti pencurinya, kata Bats dengan cemas. Fatty mengangguk. Tentu saja, ini tanda bukti yang sangat jelas, Bats. Bagi orang kaya si Ayu pergi, yang kemampuannya melihat cuma sejauh hujung hidungnya sendiri saja, tukas Fatty. Tapi bagimu tidak begitu, Fatty, desak Bats sambil memegang tangan anak gendut itu. Aduh, Fatty, kau kan tak menyangka Luke yang menjatuhkannya di situ. Akan ku katakan bagaimana pendapatku tentang soal ini, kata Fatty lagi. Ku rasa ada orang yang sengaja menaruh peluit itu di situ supaya kecurigaan ditimpakan pada Luke. Begitulah pendapatku. Wah, ku rasa kau benar, Fatty, seru Larry. Tapi seruannya itu tidak terlalu keras, kerana nanti terdengar orang di rumah Lady Chandling. Urusan ini makin lama semakin misterius saja rasanya. Hei, apakah harus kita biarkan saja tanda bukti ini tergeletak di sini sehingga terlihat oleh si Ayu pergi? Kita kan yakin ini tanda bukti palsu. Betul katamu itu, sambut Pip. Sebaiknya kita ambil saja barang itu.
Anak-anak memandang peluit yang tergeletak di lantai kandang. Pintu kandang terkunci, sedang anak kuncinya tak nampak ada di situ. Jadi bagaimana cara mereka mengambil peluit? Kita harus bertindak cepat, kata Fatty cemas. Sebentar lagi si Ayu pergi, mungkin sudah muncul lagi. Aduh, bagaimana caranya kita mengambil peluit itu? Anak-anak tidak ada yang tahu akal. Jika peluit itu sedikit saja lebih dekat ke pagar kawat, mereka bisa mengambilnya dengan bantuan ranting atau sepotong kawat, tapi peluit atau serona itu terletak di bahagian belakang kandang. Kemudian sekali lagi Fatty mendapat ilham hebat. Diambilnya sebutir batu kecil, lalu disentilkannya ke dalam kandang, ke arah peluit. Seekor kucing melihat batu itu menggelinding, lalu meloncat untuk bermain-main dengannya. Ditepuknya batu itu dengan kaki depannya. Kerana letak batu itu berdekatan dengan peluit, maka peluit itu ikut tersenggol dan tergeser sedikit. Kucing itu lantas bermain-main pula dengan peluit. Anak-anak memperhatikan sambil menahan nafas. Kucing itu mengejar batu yang menggelinding. Setelah itu kembali ke peluit dan menatapnya lama-lama. Kelihatannya seperti menunggu benda itu menggelinding pula. Kemudian binatang itu mengulurkan kaki depannya. Didorongnya peluit itu pelan-pelan. Ternyata bisa menggelinding. Kucing mulai asyik. Diambilnya peluit dengan kedua kaki depannya. Dipermainkan sebentar lalu dijatuhkan lagi. Sebelum menyentuh lantai kandang, peluit itu sudah ditampar dengan kaki depan. Peluit terpental dan jatuh ke dekat pagar kawat. Hebat, hebat, desah Fatty dengan gembira. Kini diambilnya segulung kawat dari kantongnya. Memang luar biasa. Apa saja yang ada dalam kantong si gendut itu. Kawat itu dilipatnya dengan semacam jerat di sebelah ujung. Kawat berjerat itu disisipkannya ke dalam kandang lewat celah di antara kawat pagar. Anak-anak yang lain memperhatikan dengan penuh gairah. Kawat yang disodorkan sudah sampai ke dekat peluit. Fatty mengorek-ngorek dengan sabar, berusaha menjerat benda itu. Kucing yang tadi bermain-main dengan peluit ikut memperhatikan dengan penuh minat. Tapi tiba-tiba salah satu kaki depannya terulur dan menepuk jerat di ujung kawat sehingga peluit kini tersangkut di situ. Wah, terima kasih, Pus, kata Fatty senang. Dengan hati-hati ditariknya peluit ke arah pagar kawat, lalu disentakkannya ke atas. Peluit terlempar keluar celah kawat dan jatuh dekat kaki Bats. Anak itu buru-buru memungutnya. Berhasil, kata Fatty. Coba kita lihat sebentar. Ya, betul. Ini memang bikinan Luke. Untung kita berhasil mengeluarkannya. Tanda bukti ini sekarang tidak bisa ditemukan lagi oleh si Ayu pergi. Luke takkan semakin dicurigai kerana benda ini. Kau ini memang pintar, Fatty, kata Bats kagum. Bagus, Fatty, puji Pip. Dada Fatty langsung membusung kerana bangga dan merasa penting. Ini sih belum apa-apa, katanya. Aku sering mendapat akal yang lebih baik lagi. Pernah satu kali tutup mulut, kata Larry, Daisy dan Pip serempak. Dan Fatty terdiam. Peluit tadi dikantonginya. Coba cari kalau ada tanda bukti lain, kata Pip. Siapa tahu dalam kandang masih ada. Kelima-lima anak itu kembali merapatkan hidung ke pagar kawat. Hidung Bats mengernyit. Bau kandang ini tidak enak, katanya. Binatang yang dikurung dalam kandang memang tidak pernah enak baunya, kata Larry. Bukan bau binatang maksudku, kata Bats lagi. Bau lain, kayak bau bensin. Anak-anak mengendus-endus. Maksudnya minyak terpentin.
kata Fatty. Aku juga menciumnya sekarang. Sama-sama. Tapi ku rasa itu bukan bukti, Bats. Walau harus ku akui, penciumanmu sangat tajam. Mungkin Nona Harma memakai minyak itu untuk membersihkan kandang. Nah, bagaimana? Masih ada tanda bukti lain yang kelihatan? Tapi kelihatannya di situ tidak ada apa-apa lagi yang bisa ditemukan. Walau anak-anak sibuk mencari ke sekeliling kandang dan berulang kali mengintip ke dalam. Ini benar-benar menjengkelkan, tukas Fatty. Sama sekali tak ada yang bisa membantu penyelidikan kita. Satu pun tak ada. Yah, tapi untung saja kita menemukan peluit tadi sebelum kelihatan oleh Pak Tuping atau si Ayu pergi. Aku merasa yakin pasti benda itu diletakkan dengan sengaja di situ oleh seseorang supaya Luke dicurigai mencuri Dark Queen. Jahat sekali orang itu. Kepingin rasanya memasukkan segala macam barang ke dalam kandang ini, kata Pip, supaya si Ayu pergi bingung menghadapinya. Anak-anak memandang ke arahnya dengan gembira. Wah, hebat sekali ideamu itu, kata Fatty. Dalam hati ia agak menyesal. Kenapa bukan dia sendiri yang mendapat akal itu? Ya, yuk kita lakukannya, kata Larry bersemangat. Kita masukkan segala macam tanda bukti konyol yang tak mungkin bisa dipakai untuk menyalahkan Luke. Si Ayu pergi pasti pusing kepalanya apabila berusaha mengadakan penyelidikan berdasarkan bukti-bukti palsu itu. Anak-anak cekikikan. Sekarang apa saja yang akan mereka masukkan ke dalam kandang? Aku punya permen, kata Pip terkikik. Ku masukkan saja sebutir ke dalam kandang. Dan aku akan memasukkan secarik pita rambutku, kata Daisy. Tadi kebetulan putus dan potongannya ku kantongi. Dan aku punya beberapa kancing biru yang terlepas dari pakaian bonekaku, kata Bats. Itu saja yang kujadikan barang bukti palsu. Kurasa kalau tidak salah, aku mengantongi sepasang tali sepatu berwarna coklat yang masih baru, kata Larry sambil mencari-cari dalam kantong. Ya, ini dia. Biar aku masukkan saja sekaligus. Apa yang akan kau masukkan ke situ, Fatty? Tanya Bats. Fatty mengeluarkan segenggam puntung cerutu dari kantongnya. Anak-anak melongo melihatnya. Untuk apa kau mengumpulkan puntung cerutu? Tanya Larry setelah rasa herannya berkurang. Ku isap, kata Fatty. Ini semua bekas cerutu yang diisap ayahku. Sehabis mengisap satu, selalu ditinggalnya dalam asbak di kamar tidurnya. Kau bukan mengisapnya, kata Pip tak percaya. Ini cuma bualanmu lagi, kayak biasanya. Kau mengantungi putung-putung itu supaya baumu kayak orang dewasa. Pantas, selama ini aku selalu heran. Kenapa si gendut baunya aneh? Kata-kata Pip itu pura-pura tak didengar oleh Fatty. Kerana memang begitulah kenyataannya. Ia mengantongi puntung cerut supaya disangka sudah dewasa. Ku campakkan saja sebatang puntung ini di bawah kandang. Ku letakkan di tanah, katanya. Dan satu ku masukkan ke dalam kandang. Moga-moga saja tak ada kucing yang memakannya. Nanti sakit. 2 puntung cerut. Pasti si Ayu pergi pusing 7 keliling memikirkannya. Anak-anak lantas menaruh tanda bukti masing-masing ke kandang. Pip mencampakkan sebutir permen. Gula-gula yang besar. Kucing-kucing memandang benda itu dengan sikap tidak senang. Rupanya mereka tidak suka mencium bau permen itu. Daisy menjejalkan segumpal pita rambut yang sudah kumal di sela kawat pagar. Bats menyisipkan kancing berwarna biru. Larry menaruhkan sepotong tali sepatunya yang masih baru.
sedang Fatty melemparkan sepotong puntung cerut ke bawah kandang dan sepotong lagi dimasukkannya ke dalam kandang. Nah, sekarang cukup banyak tanda bukti yang bisa ditemukan oleh si Ayuh pergi. Mudah-mudahan ia cepat datang. Sampai jumpa lagi di dalam sesi perkongsian audiobook kali ke-9 nanti, insya-Allah. Bab 9, Pak Gun beraksi. Terima kasih di atas kesudian mengikuti sesi perkongsian audiobook bacaan buku Pasukan Mahu Tahu Misteri Kucing Siam. Bagi sesi perkongsian audiobook kali yang ke-8 daripada 22 sesi keseluruhannya ini, insya-Allah jumpa lagi di dalam sesi perkongsian selanjutnya. Terima kasih.